Oke, baik, kita mulai ya. Alhamdulillah ini sudah bisa terekam. Sepertinya memang jaringan agak bermasalah karena cuaca tidak mendukung. Ya, saya awali dengan 2 buah pantun. Nendrek ribulu mapipi pelem, ajak talu paiwi tiwi tekeng, madeceni pale ripa mulai mak berselem, lauri di mana to malebikeng. Kuambil kain lalu kusulam sambil memakai bedak, barang siapa menjawab salam, saya doakan kaya mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ibu Bapak yang hebat, Bu Bapak calon guru penggerak, alhamdulillah tidak terasa kita berada di ruang kolaborasi sesi 2 untuk modul 1.2. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan presentasi dengan durasi waktu selama 3 jam pembelajaran. 1 jam pembelajaran kita akumulasi 45 menit, jadi totalnya itu adalah totalnya 135 menit. Jadi 3 jam pembelajaran 135 menit, kita akan membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi yang kemarin ini Ibu Bapak telah diskusikan di modul 1.2 pada sesi 1 kemarin, di rukul kemarin, itulah yang akan dipresentasikan pada siang nanti. Nah, perlu kita ketahui dan perlu kita flashback kembali untuk paket modul kita, yaitu masih di paradigma dan visi guru penggerak, yang mana untuk modul 1.2 ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Kompetensi lulusan yang dituju yaitu guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi, dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Lalu yang berikutnya, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan membuat cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Capaian umum modul kita adalah menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Bukan hanya pelajar ya yang kita kembangkan profil pelajar Pancasilanya, tetapi kita juga sebagai calon guru penggerak. Lalu kemudian kita tumbuh kembangkan juga nilai-nilai dan peran kita sebagai guru penggerak, sehingga dapat menumbuh kembangkan profil pelajar dalam diri murid kita. Jadi setelah kita mengembangkan diri kita, intinya nanti kita akan kembangkan murid kita juga. Lalu kemudian capaian khusus modulnya adalah memahami bahwa manusia memiliki daya untuk memilih atau choice theory, memahami pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik, memahami bagaimana otak triun, kebutuhan dasar manusia dan perkembangan sosial mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tumbuh dalam diri seseorang, memahami bagaimana nilai-nilai guru penggerak dapat menguatkan peran guru penggerak dalam membawakan perubahan pada ekosistem sekolah, dan yang terakhir adalah mengadopsi kebiasaan reflektif sebagai guru penggerak. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan hari ini, untuk mendapatkan keberkahan darinya, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu, agar kita punya rasa syukur yang mendalam, karena hingga detik ini Allah memberikan kekuatannya, Allah memberikan rezekinya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana banyak di antara guru-guru lain yang ingin bergabung, tapi mereka tidak diberi kesempatan untuk bergabung. Doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Bapak Muhammad Adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ampun seraya berdoa dengan khusyuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan Rukul Sesi 2 Modul 1.2. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kegiatan Rukul ini. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Adil sudah memandu doa kita bersama pada siang hari ini. Baik Ibu Bapak, kita akan beralih ke agenda dan skenario pembelajaran, lalu kemudian pembacaan tujuan pembelajaran. Kita akan membuat kesepakatan belajar dan ice breaking. Nah, untuk agenda hari ini sama seperti modul atau rukul sesi 2 untuk setiap modulnya. Yang pertama ada pembukaan, lalu kemudian ada aktivitas sesi, penguatan, refleksi aktivitas pembelajaran, dan penutup. Untuk pembukaan, itu durasinya 15 menit, aktivitas sesi, instruksi presentasi, sesi presentasi dan pemberian tanggapan selama 60 menit, 70 menit dengan instruksinya. Lalu kemudian penguatan selama 30 menit. Lalu kemudian refleksi, membuat refleksi mengapresiasi peran satu kelompok selama 10 menit. Lalu kemudian penutup atau penutupan atau foto bersama selama 10 menit. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran hari ini adalah calon guru penggerak merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Nah, untuk kesepakatan belajar, silakan nanti Ibu Bapak perhatikan baik-baik apakah ada perubahan dari pembelajaran yang kita lakukan kemarin-kemarin. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Lalu kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi secara penuh, termasuk dengan menyalakan kamera. Dan yang keenam adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini yang paling utama Ibu Bapak, supaya kita tidak merasa tertekan untuk masuk di forum ini atau di ruang ini. Oke, untuk 6 poin pada kesepakatan belajar kita pada kesempatan hari ini. Apakah ada yang ingin direvisi? Silakan acungkan tangan atau raise hand bagi yang ingin melakukan revisi atau penambahan atau pengurangan. Tapi kalau Ibu Bapak merasa ini sudah tepat dan sudah sesuai dengan preferensinya Ibu Bapak sekalian, silakan tekan tanda jempol di fitur Jimit-nya. Ya, terima kasih semuanya sudah menekan bentuk jempol. Artinya semuanya sudah sepakat ya dengan 6 poin ini. Mari kita berkomitmen Ibu Bapak dengan komitmen kita hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi ya, yang telah saya jelaskan di awal. Nah, untuk sementara sebelum kita masuk ke kegiatan sesi inti, ya kita akan melakukan ice breaking. Yaitu ice breaking-nya tebak kata per kelompok. Jadi yang kemarin itu kan kita sudah bagi 3 kelompok ya, yang akan Nah, untuk ice breaking-nya supaya ini mematangkan kerjasama dan kekompakan setiap kelompok, kita akan melakukan tebak kata. Kelompok pertama, bisa resen terlebih dahulu kelompok pertama. Saya stop share ini supaya saya bisa lihat orang-orangnya. Ya, oke, saya stop sharing dulu. Oke, yang kelompok pertama ada Bu Fitriani, Bu Sahriani, Bu Asira, 3 orang ya. Kelompok pertama. Lalu silakan diturunkan kelompok pertama, ada Bu Erwana juga, 4 orang berarti. Kelompok 2. Kelompok 2.
Ya, kelompok 2. Muhammad Adi. Oke, silakan diturunkan tangannya. Terima kasih. Kelompok 3. Bu Suryani, Bu Selvi, Bu Sri Uli. Oke. Nah, sekarang Ibu Bapak, terima kasih banyak sudah mau menunjukkan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang untuk ice breaking-nya, silakan nanti setiap kelompok ya dipercayakan kepada satu orang untuk menebak kata yang akan disampaikan oleh kelompok lain. Misalnya ya, saya anggap contoh ini, kelompok 1 misalnya, anggaplah Ibu Fitriani kelompok 1, anggaplah Bu Fitriani kelompok 1. Lalu kemudian Ibu Fitriani akan mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat ini Ibu Fitriani akan ucapkan tanpa menyalakan mic. Jadi cukup dilihat mulutnya. Cukup dilihat gerak mulutnya Ibu Fitriani, apa yang dia bilang. Lalu kemudian kelompok misalnya yang ditunjuk oleh Ibu Fitriani, anggaplah kelompok 2 yang ditunjuk, maka kelompok 2, 3 orang itu silakan mengacungkan tangan secara bergiliran. Kalimat apa yang diucapkan. Tetapi nanti anggaplah misalnya Ibu Eka kelompok 2, Bapak Adil kelompok 2, Budi kelompok 2. Jawabannya berbeda-beda, berarti kekompakannya tidak sama nih. Jadi nanti diupayakan ketika kalian menebak, upayakan kalian betul-betul kompak untuk menjawab dan menyamakan persepsi. Oke? Dipahami ya? Oke, kalau begitu kita mulai. Kelompok 1 akan menantang kelompok siapa? Ya, saya beri kesempatan ya, silakan baku tantang-tantang. Ya, nanti kelompok 1, anggaplah kelompok 1 menantang kelompok 2, kelompok 2 menantang kelompok 3, kelompok 3 menantang kelompok 1. Ya, silakan saya beri kesempatan terlebih dulu kepada kelompok 1. Siapa yang mau memberikan tebakan kalimat? Coba kelompok 1 bisa raise hand. Oke, ada Ibu Erwana. Oke, Bu Erwana yang berinisiatif. Oh, Bu Saridani. Silakan Ibu Bapak, siapa yang ditunjuk kelompok 1? Yang ingin menebak? Atau ada yang berinisiatif, silakan. Bu Erwana. Kelompok 2. Ibu Erwana kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oh, kalau menantang kelompok 2, Bu Erwana. Oke, silakan. Kelompok 2 siap-siap. Diperhatikan mulutnya. Di mute itu mikrofonnya ya. Bilang dulu 1, 2, 3 ya Ibu ya. Ya, oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, stop. Stop ya. Bisa diulang satu kali lagi. Minta kebijakan satu kali, Bu Erwana. Ya, diulang Bu Erwana. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok 2 yang ditantang. Ibu Armida dulu. Ibu Haji. Silakan, siapa kelompok 2? Siapa bisa resen kelompok 2? Bu Armida, Bapak Adil, satu lagi. Ya, Bu Eka. Oke, silakan. Siapa yang pertama ingin menyampaikan pendapatnya atau menebak? Saya makan siang. Mana Ibu Eka? Apa semua? Saya suka belajar. Belajar. Pak Adil? Saya masak kacang. Oke, kita ke Bu Erwana. Bu Erwana. Aduh. Jawabannya, Bu. Saya senang dan bahagia. Saya yang benar. Udah kompak. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang berhasil melakukan tantangan yang tidak dapat dijawab oleh kelompok 2. Oke, kita ke kelompok 2. Kelompok 2 menantang kelompok siapa? Pak Adil.
Silakan Pak Adil. Kelompok 3. Ya, karena Oke, kelompok 3 dulu. bisa saya kelompok 3. Oke. Oke. Silakan siapa yang ingin memberikan 1, tebakan? 2, 3. Diulang Pak Adil. Saya ulang ya. Oke. Bagaimana? Kelompok 3 sudah bisa? Ya, kentar vokalnya. Tidak kentar. Ulang Pak Adil, ulang. Nah, Ulang Pak Adil. diulang. Ya. Diulang ya. 1 Ya. kali. 2 kali lah. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, kelompok 3. Oke, terima kasih Pak Adil. Kelompok 3, silakan. Siapa yang mau berpendapat pertama? Saya. Oh, Buli. Masih imut boleh? Saya ketua kelas. Iya, Bu Suryani. Saya jujur hari ini. Saya jujur hari ini. Bu Selvi. Saya tidak tidur siang. Oke, kita kembalikan ke Pak Adil. Yang mana yang benar Pak Adil? Wah. Yang benar cuma saya, tapi yang lain itu sudah salah. Yang saya katakan, saya duduk di kelas. Saya duduk di kelas. Oke, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Menentang kelompok 1 berarti. Bu. Siapa Bu Selvi atau Buli? Silahkan Bu. Kita saja. Ya. Saya mulai. 1, 2, 3. Kameranya tidak aktif Bu. Aktif Bu, aktif. 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 Saya ulang ya. Bisa diulangi kembali, Bu? Ulang. 1, 2, 3. Bagaimana, Bu? Masih mau diulang? Coba kasih jelas mulutnya. Dikasih jelas mulut saya, Bu. Tetap
Tetap semangat untuk belajar. Bu Erwana angkat tangan. Dan tadi Saya dijawab. bahagia untuk presentase saat ini. Lanjut. Lanjut. Ibu Sarya. Lanjut. Iya, Bu Sarya. Bu Sahriani. Saya ya, saya mengajar di kelas 4. Bu Fitri. Saya senang belajar rukol hari ini. Siapa Tambah lagi? Sudah semua? Sudah. Saya Tadi yang ada betul satu kata Bu Erwana. Bahagia. Salam dan bahagia guru penggerak. Oh, Aduh. oke. Salam dan bahagia guru penggerak. Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih banyak. Jadi tadi sempat ya. Kenapa Pak Adil? Izin ke Masih WC mau dulu. dilanjut Pak? Izin Oh ke iya, WC. saya kira masih mau dilanjut Pak, anunya, ice breaking-nya. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Semoga tadi dengan ice breaking kita bisa mencapai kesepakatan belajar kita yang telah kita buat tadi. Dan semoga juga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada Rukol sesi 2 ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita akan memasuki presentasi kelompok. Jadi kemarin kita sudah bagi 3 kelompok, nanti kita acak dulu lagi ya, siapa yang pertama tampil, kelompok 1 kah, kelompok 2 atau kelompok 3. Nah, ini instruksinya, mohon diperhatikan. Yang pertama, masing-masing kelompok melakukan presentasi karya berupa poster ataukah PowerPoint ataukah video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan kelompok. Terus yang kedua, kelompok lainnya memberikan umpan balik konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Jadi nanti silakan Ibu Bapak seperti modul sebelumnya, ada yang menjadi penanggap, ada yang menjadi penanya, ada yang menjadi presenter, dan sebagainya. Nanti dimanfaatkan waktu sehingga teman-teman yang ingin berkomentar silahkan berkomentar. Lalu kemudian yang ketiga, setiap kelompok memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Jadi nanti ketika misalnya ada umpan balik, ada saran yang bersifat konstruktif, dan ada penguatan dari fasilitator, sehingga Ibu Bapak boleh melakukan perubahan. Lalu kemudian setelah melakukan revisi, silakan nanti tuh karya itu diunggah di LMS. Jadi pengunggahannya diperhatikan due date-nya ya. Nanti akan saya informasikan di akhir pembelajaran kapan due date untuk unggahnya. Nah, oke, baik Ibu Bapak sekalian, untuk efisiensi waktu kita akan masuk di ranah pemaparan kelompok. Tapi terlebih dahulu saya akan mengacak kelompok berapa yang akan tampil pertama. Oke, kita acak ya, kelompok 1, kelompok 2, Jadi yang pertama nanti muncul ini adalah yang tampil pertama, berarti kelompok penampil pertama, lalu kemudian disusul kelompok penampil kedua dan seterusnya.
Oke, yang pertama tampil adalah kelompok 2. Kita lanjut lagi. Oke, setelah kelompok 2, nanti akan dilanjutkan oleh kelompok 1. Dan penampil terakhir adalah daleknya kelompok 3. Selalu di terakhir, tahu. Oke, Bapak sekalian, kita efisiensi waktu. Mari kita sambut dengan tepukan yang meriah untuk kelompok penampil pertama, yaitu kelompok 2. Silakan saya alihkan kepada moderator kelompok 2. Baik, terima kasih Ibu. Sudah kedengaran suara saya? Sangat kedengaran, Bu. Eka, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmaniar SS SPD MHUM GR sebagai fasilitator. Yang terhormat Bapak Muhammad Irwan SPD sebagai pengajar praktik. Yang terhormat Ibu Andi Eka Purnamasari SPD sebagai pengajar praktik. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru calon penggerak Angkatan 11. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami sebagai kelompok 2. Perkenalkan, saya Ekawati sebagai moderator, Bapak Muhammad Adil sebagai pemateri, dan Ibu Hajia Armida sebagai penanggap atau penjawab. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Adil untuk membawakan materi. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya di kelompok 2. Matikan dulu. Ya. Saya matikan dulu. Oke, baik Pak, silakan. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang dimana saya diberikan amanah untuk mempresentasikan tugas dari Ibu Fasil. Jadi yang pertama, sebelum kita mulai bahwa bisa dihilangkan ini Bu dulu jendela presenternya. Ya. Bisa dihilangkan itu dulu. Yang mana? Ini ada tadi saya lihat jendela presenter. Ya. Ya. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan nilai dan peran guru penggerak. Jadi kami di sini dari kelompok 2 yaitu dari yang pertama Ibu Ekawati dan Ibu Ajarmida dan saya sendiri Muhammad Adil. Nilai guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Ya, jadi saya langsung ke materi. Jadi di sini nilai guru penggerak yaitu terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi inilah nilai guru penggerak yang harus kita hadirkan di dalam diri kita, bahwa kita sebagai guru penggerak harus mempunyai nilai-nilai yang ada seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ya, next. Kemudian peran guru penggerak. Di sini kita peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran.
Nah, kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi. Nah, selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Nah, selanjutnya ruang kolaborasi, yaitu di sini kita akan merancang bagaimana satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak. Nah, yang kelompok dipilih dalam upaya mengolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok. Jadi di sini dalam kelompok 2 itu mempunyai 3 anggota. Kami dari 3 anggota, yaitu Ibu Haji Armida, Muhammad Adil, saya sendiri, dan Ibu Ekawati, itu mempunyai nilai-nilai sendiri yang akan kita tampilkan. Seperti pada Ibu Haji Armida, yaitu berpihak pada murid. Kemudian saya sendiri kolaboratif, dan Ibu Ekawati inovatif. Next. Ya. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Haji Armida, berpihak pada murid dalam guru penggerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Pembelajaran berpihak pada murid yaitu yang pertama, kepemimpinan murid itu melatih siswa tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, di sini kepemimpinan murid itu kita latih. Nah, bagaimana murid atau siswa bisa percaya diri dalam tampil ke depan di depan teman-temannya. Itu hanya contoh kecil. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya, itu berarti kita bisa siswa dapat dengan lancar atau dengan langsung memberikan berkreasi dengan caranya sendiri, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. Sama seperti tadi yang pertama, kepemimpinan murid, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa. Ya, di sini siswa bertanggung jawab, maksudnya di sini percaya diri juga untuk mengutarakan pendapatnya di depan teman-temannya. Begitu pula belajar mengutarakan pendapat di depan umum, seperti itu. Next. Kemudian kolaboratif, yang kita tampilkan di sini kolaboratif. Nah, kolaboratif ini itu mendorong murid berdiskusi untuk menciptakan kolaborasi dan percaya diri. Kemudian yang kedua, mendorong rekan sejawat untuk selalu berkolaborasi dan saling menghargai. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua terkait dengan pembelajaran murid di kelas atau di sekolah. Jadi di sini kolaboratif, jadi kita harus bekerja sama dengan siswa, bekerja sama dengan rekan sejawat, dan bekerja sama dengan orang tua siswa supaya dalam lingkungan sekolah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, kemudian inovatif. Nah, di sini inovatif yang guru harus memiliki karakter inovatif untuk mengembangkan potensi diri dan menyusun strategi pembelajaran demi keberhasilan tujuan belajar peserta didik. Mengikuti perkembangan zaman baik itu dalam penggunaan media maupun metode pembelajaran. Yang pertama, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian, menuntun peserta didik untuk mengembangkan inovasi kreativitas dalam belajar. Ya, selanjutnya, Bu. Jadi di sini kegiatan bersama kita yaitu pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni. Nah, yang biasa disebut Perseni. Nah, yang biasanya dilaksanakan setiap akhir semester ganjil. Ya.
Nah, di sini untuk mengadakan kegiatan porseni, rancangan atau rencana yang harus kita lakukan itu yang pertama meminta izin kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua menyusun jadwal dan tempat kegiatan di mana akan kita melakukan kegiatan porseni. Kemudian menginformasikan kegiatan lomba kepada koordinator dan murid. Nah, biasanya di sini kita melakukan pengumuman di sekolah. Kemudian yang keempat, menyusun jenis lomba yang akan diperlombakan pada kegiatan porseni. Ya, selanjutnya, manfaat kegiatan yaitu sebagai ajang untuk melatih potensi diri untuk meraih prestasi. Kemudian kebersamaan setiap individu dalam melaksanakan kegiatan yang positif. Kegiatan porseni mengajarkan kepada murid untuk mengunjungi tinggi sportivitas dan mengakui kekalahan. Kemudian menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dan jiwa nasionalisme. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk mengembangkan bakat dan minat pada murid serta meningkatkan mutu pendidikan. Itulah kegiatan manfaat dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan porseni ini dalam hal mandiri, yaitu murid menyelesaikan perlombaan secara mandiri tanpa bantuan dari temannya. Ya. Kemudian kolaboratif, murid saling berkolaborasi atau bekerja sama, saling membantu dalam menyelesaikan satu lomba. Ini dalam bentuk tim. Kemudian inovatif, murid memiliki inovasi baru untuk menampilkan suatu penampilan yang kreatif dan dalam lomba yang diikuti. Kemudian reflektif, murid siap menerima kekalahan dalam lomba dan berusaha untuk menampilkan lagi yang terbaik di kesempatan berikutnya. Dan yang terakhir, berpihak pada murid, yaitu murid mengikuti lomba porseni sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Selanjutnya, ya. Jadi ini contoh-contoh dari kegiatan porseni yang kami tampilkan dari kelompok 2. Terima kasih. Salam calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali ke Bu Eka. Oke. Baik, itulah tadi pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Muhammad Adil. Kita beri aplaus dulu kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini saya persilahkan satu perwakilan dari setiap kelompok untuk bertanya. Satu dari kelompok 1 dan satu dari kelompok 3. Saya persilahkan. Oke, baik. Saya persilahkan dari kelompok 1, Ibu Sahriani, dan dari kelompok 3, Ibu Suryani. Betul? Oh ya. Oke, jadi dari kelompok 1 Ibu Sahriani dan kelompok 3 dari Ibu Suryani. Jadi terlebih dahulu saya persilahkan kepada Ibu Sahriani. Silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mewakili kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah Bapak dan Ibu sudah sebenarnya menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Nah, apakah ada tantangan dalam mengimplementasikannya? Kemudian apabila ada tantangan, bagaimana Bapak Ibu mengambil solusi untuk penerapan nilai dan peran guru penggerak tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Yang selanjutnya pertanyaan kedua
Ibu Suryani, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi di penjelasannya bahwa di Porseni itu ada 5 nilai guru penggerak yang ada di situ, mulai dari mandiri, dimulai dari berpihak kepada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Pertanyaan saya, nilai apa yang dikuatkan dalam kegiatan Porseni tersebut? Tadi saya melihat kelima nilai dimasukkan. Artinya di sini nilai yang dikuatkan dalam kegiatan Porseni tersebut. Terima kasih. Dan mengapa? Oke, terima kasih. Jadi ada pertanyaan tadi dari Ibu Suryani, yaitu apakah ada tantangan dalam mengimplementasikan serta solusi apa tantangan dalam kegiatan mengimplementasikan kegiatan Porseni tadi dan solusinya bagaimana? Ada dari kelompok 2 yang ingin menjawab pertanyaan. Oke, baik. Saya persilakan kepada Ibu Haja Armida untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Suaranya Ibu. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ada pantun dulu. Baik. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Ingat beli ke Dondong. Bapak Ibu CGP hebat. Kasih pertanyaan, jangan susah-susah dong. Oh iya, selanjut. Ya baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sahriani mengenai apakah ada tantangan dalam mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yang telah kami lakukan di sekolah. Tentunya ada kendala, kemudian ada tantangan. Yang terutama misalnya kolaborasi. Di dalam kolaborasi itu tentunya itu mungkin ada rekan sejawat yang mungkin acu tak acu, misalnya kita ajak untuk berkolaborasi, mereka biarlah saya enggak metua nak iya ya biasa bilang begitu, saya sudah tua, anak muda maju, biasa begitu. Kemudian tantangan yang berikutnya biasa dari rekan siswa. Biasanya kita berkolaborasi dengan siswa, tapi siswanya biasa terkadang karena di sekolah saya kebetulan itu di pedesaan, di pelosok, siswa itu misalnya sangat tidak terlalu mengenai gaptek dengan misalnya HP, jarang memiliki HP. Nah, di saat kita mau mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, itu tidak ada pulsanya atau tidak ada HP-nya, itu tantangan yang kami hadapi. Yang solusinya, karena kebetulan di sekolah mengenai tadi yang tantangan dari rekan, maka kami memberitahukan Bu secara pelan-pelan, kita mari secara bersama-sama kita belajar, karena kita juga belajar di sini. Jadi otomatis kita belajar bersama-sama. Tantangan yang kita hadapi ke depannya itu kita usahakan belajar bersama-sama. Itu sebagai solusinya. Kemudian kami juga solusinya minta bantuan dari misalnya kepala sekolah, agar kepala sekolah bisa memberikan penguatan kepada guru yang tadi mengatakan yang berumur lah, ayo ikut saja, nanti anak-anak yang muda bisa membantu atau mendorong kita untuk bergerak itu. Kemudian tadi yang misalnya tantangan dari siswa, karena kebetulan di sekolah juga tidak ada WiFi, karena di sekolah kami itu tidak ada jaringan, kurang jaringan, bukan tidak ada tapi jaringannya kurang memadai. Di sini kami meminta bantuan dari masyarakat, misalnya karena kebetulan di samping sekolah saya ada kantor desa. Di
di situ di kantor desa ada WIPI-nya. Jadi kita meminta bantuan dari di sana, bisa meminjam atau passwordnya diminta. Mungkin seperti itu solusi yang kami lakukan. Untuk sementara, Bu, mungkin jawaban seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haja Hamida. Jadi di mana tadi tantangan dari berkolaborasi dengan rekan sejawat, terkadang memang dalam suatu tempat kerja itu terkadang kita ada ya beberapa teman kita yang merasa alani meloloe, kita yang tua jadi penonton saja, tapi tidak seperti itu ya. Jadi terkadang kita mengajak atau solusinya itu kita membicarakan atau mengajak teman untuk memberi pemahaman apa manfaat dari kegiatan kita ini ya. Begitu Ibu Sahriani. Bagaimana Ibu? Oke Bu, jawabannya saya terima. Jadi saya juga sering menjumpai yang seperti itu sebenarnya. Di sekolah juga begitu, bahkan di KKG juga biasanya kalau ada tugas, biasanya guru yang lebih tua itu nasorongan menia malolo dedi. Iya, bilang kasih saja yang guru muda. Iya, tapi itu tadi solusinya bahwa diberi penguatan, diberi pemahaman dan mungkin juga motivasi ya Bu yang perlu diberi oleh guru-guru yang tua agar dia juga bisa termotivasi sebenarnya untuk belajar bersama kita. Ya, saya terima jawabannya. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih Bu Sahriani. Saya lanjut ke pertanyaan kedua yang dari Bu Sahriani tadi, yaitu di sini ada 5 nilai guru penggerak ya. Jadi di sini yang dipertanyakan dari Bu Suryani, nilai apa yang dikuatkan dari kelima nilai guru penggerak itu dalam kegiatan Porseni ya. Siapa yang dari kelompok saya yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Suryani? Oh iya. Baik, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Adil untuk menjawab pertanyaan kedua. Saya persilakan. Ya, jadi terima kasih Ibu Moderator. Saya sedikit memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu Suryani bahwa nilai apa yang dikuatkan dalam Porseni yang kelima itu yang dikuatkan. Jadi untuk nilai yang dikuatkan sebelumnya Porseni itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa ya. Jadi itu kegiatan yang dilakukan di Porseni itu tujuannya untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Nah, kalau yang kita mau kuatkan dalam Porseni tersebut, mungkin kita bisa di sini melihat bahwa yang dikuatkan itu adalah kalau dari saya itu inovatif. Seperti tadi pemaparan materi saya, yaitu guru inovatif itu harus memiliki karakter untuk mengembangkan potensi siswa dan menyusun strategi pembelajaran demi keberhasilan tujuan belajar peserta didik. Nah, di sini kita di sini juga harus mengasah siswa bagaimana bakat dan minatnya. Ya, jadi misalnya kalau kita mengadakan Porseni, kita menanyakan kepada anak-anak, apa yang kalian kuasai dalam kegiatan Porseni ini. Nah, kemudian kita bisa juga siapa tahu bisa dilombakan, karena tidak hanya satu orang saja memiliki hobi yang sama. Pasti dari beberapa kelas itu memiliki hobi yang sama. Jadi kita memberikan perlombaan dalam kegiatan Porseni tersebut. Jadi menurut saya yang dikuatkan dalam Porseni ini salah satunya yang bisa dikuatkan itu adalah inovatif. Seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Muhammad Adil. Sedikit juga tambahan dari saya, di mana
nilai inovatif dalam kegiatan Porseni itu juga di mana di sini kita menggerakkan murid untuk berinovasi serta melatih kreativitas mereka dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Misalnya dalam kegiatan kesenian ya, di mana kita misalnya lomba menari. Di sini di mana kita melatih inovasi atau kreativitas peserta didik, misalnya dalam hal kostum. Bagaimana kita melatih bisa tidak sewa kostum lagi, bagaimana dia mengkreasikan kostumnya agar tidak mengeluarkan banyak biaya. Begitu Ibu, terima kasih. Jadi itu tadi jawaban dari Bapak Muhammad Adil dan tambahan sedikit dari saya. Bagaimana Ibu Suryani? Terima kasih atas jawabannya, Bu. Jadi memang nilai inovatif sangat penting bagi kita guru penggerak agar nanti siswa juga bisa memiliki ide sendiri atau kreativitas sendiri dalam kehidupannya di masa sekolah, bahkan di masa yang akan datang. Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih Ibu. Nah, jadi sebelum saya mengakhiri presentasi dari kelompok 1, saya buka satu pertanyaan lagi. Saya buka satu pertanyaan lagi dari kelompok 1 atau kelompok 3. Satu lagi pertanyaan. Silakan Ibu. Baik, Ibu Asira dari kelompok 1 ya, kelompok dari dari kelompok 1. Oh ya, silakan Ibu. Terima kasih. Semoga pertanyaan saya tidak susah juga ya, Bu Haji Armidah. Pertanyaan saya cukup Tabe Ibu, suaranya tidak kedengaran. Sorry, maaf. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang bakat dan minat, karena saya lihat di sini yang ditampilkan dalam presentasinya adalah fokus pada bakat dan minat siswa. Biasanya di sekolah, umumnya itu di anak-anak sekolah dasar itu biasanya masih ada anak yang sepertinya belum nampak bakat dan minatnya. Biasa kita tanya, "Nak, kamu suka apa?" Diam, dia tidak tahu apa yang dia suka. Jadi pada saat teman-temannya melakukan aktivitasnya, dia malah diam. Nah, ini tantangan yang sering saya temui. Jadi saya tanyakan bagaimana cara kita supaya anak tadi yang tidak memiliki bakat dan minat, dia bisa juga mengembangkan, bagaimana cara kita bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Adapun pertanyaan tadi dari Ibu Asira, jadi bagaimana cara kita mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang masih kurang percaya diri untuk menampilkan minat dan bakatnya. Begitu Ibu Asira? Ya, baik. Saya persilakan kepada teman kelompok saya, apa ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Asira. Silakan. Ya, saya persilakan kepada Ibu Haji Armidah untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asira. Ya, oke. Sebelum saya juga menjawab pertanyaan Bu Asira, saya ada pantun lagi. Oke, Dinda. Jalan-jalan ke Parepare, jangan lupa singgah di Mati Rotasi. Cakep. Cakep. Nanti jalan-jalan ke rumahnya Ibu Fasil. Ya, oke. Singgah beli terasi 2. Bapak, Ibu, CGP hebat. Hari ini kita sudah masuk di ruang kolaborasi bertemu dengan kelompok 2. Wah, cakep. Cakep. Ya, baiklah.
Saya akan mencoba menjawab, mudah-mudahan bisa menyentuh hati Ibu Asirah. Ya, pertanyaannya tadi bagaimana caranya bila ada di sekolah anak-anak yang belum bisa memunculkan bakat dan minatnya. Cara kita itu tadi melalui dengan porseni juga ya tadi. Bisa juga kita di dalam kelas itu bisa kita mengadakan yang namanya lomba-lomba di dalam kelas dulu lah untuk lebih spesifiknya di dalam kelas. Kita misalnya ada siswa menggambar, ada kelompok menyanyi, di situ. Maka kita suruh bagi anak-anak kemana anak-anakku mau mengambil kelompok yang mana mau dipilih. Ada kelompok menggambar misalnya, ada kelompok seni, kemudian ada kelompok olahraga. Di dalam kelompok kecil saja dulu kita untuk bagi siswa dalam kelas, untuk spesifiknya dulu di dalam kelas kita bagi seperti itu. Mungkin seperti itu dulu untuk sementara. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Jermida. Jadi ada sedikit tambahan juga dari saya. Jadi ketika kita menemui peserta didik seperti itu ya, bahkan di semua sekolah mungkin kita terkadang memiliki peserta didik yang masih kurang percaya diri dalam ikut terlibat langsung dalam kegiatan prosini. Jadi di mana kita di sini kadang memberikan motivasi kepada peserta didik, menceritakan bagaimana keseruan dalam kegiatan tersebut, serta melatih seperti yang dikatakan Ibu Armida tadi, kita melatih di sini dengan memasukkan peserta didik yang tadi yang merasa masih kurang percaya diri, kita masukkan ke dalam tim atau kelompok-kelompok agar bisa dia juga belajar berkolaborasi dengan temannya. Nah, itu Ibu. Terima kasih. Ibu Asira sudah menerima jawaban dari kelompok kami? Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, dari pemaparan dari kelompok 2 tadi, adapun sedikit kesimpulan yang akan saya bacakan. Itu jadi sebagai calon guru penggerak kita harus memiliki 5 nilai, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Di mana nilai-nilai tersebut terus tumbuh dalam diri seorang pendidik, serta menjadi pedoman berperilaku untuk menjadi seorang guru penggerak. Seorang guru penggerak yang mandiri harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri, perilaku yang mau merefleksi introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, serta mau mendengarkan saran dan kritikan baik dari murid, teman sejawat, kepala sekolah, maupun dari pengawas. Perilaku guru penggerak juga harus mampu berkolaborasi, membangun hubungan kerjasama yang baik antara orang tua, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Seorang guru penggerak juga harus memiliki nilai inovatif, di mana mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan serta berpihak pada murid. Serta peran dari seorang guru tentunya akan lebih memaksimalkan jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan pada peserta didik. Baik Ibu, itulah tadi pemaparan dari kami kelompok 2. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari kami kelompok 2, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ibu Bapak kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang telah memaparkan materinya luar biasa. Jadi sudah sangat nampak ya rubrik penilaiannya. Tadi saya buka rubrik penilaian dan luar biasa. Iya Bu Selvi. Sepertinya salah pencet ya Bu Selvi ya.
Oke, Bapak sekalian, untuk efisiensi waktu kita ke kelompok pertama. Silakan kelompok pertama, salihkan ke moderatornya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasil, Ibu Rahmaniar SPD MHUM SS SPD MHUM GR. Yang terhormat Ibu Andi Eka Purnamasari SPD, dan yang terhormat Bapak Muhammad Irwan SPD. Salam dan bahagia. Sebelum saya membuka diskusi pada hari ini, saya ingin juga berpantun seperti Ibu Haji Armidah. Jalan-jalan ke Kota Sopeng. Cakep. Malam hari bertemu kalong. Guru Cakep. penggerak yang mendidik anak dengan senang hati. Oke, baiklah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat siang semua teman-teman CGP Angkatan 11 yang hadir di sesi rukol diskusi pada hari ini. Mari kita mulai diskusi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, pembawa materi, moderator Asira. Kemudian pembawa materinya Ibu Erwana. Kemudian anggota lainnya adalah Ibu Fitri dan Ibu Sahriani. Jadi di anggota kami itu ada 4 orang. Mungkin cuma anggota kelompok 1 yang 4. Terima kasih Ibu Fasil. Kemudian, baik, izinkan kami akan memberikan kesempatan kepada pembawa materi untuk membawakan materi dari kelompok 1. Silakan Ibu Erwana. Sudah nampak, Dek? Sudah. Sudah, ya. Klik ini, Dik, supaya hilang. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 11 akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan fasilitator. Kenapa tidak mau pindah? Mama tak mau beli. Klik dulu Bu yang edible editing di atas. Kenapa tidak mau berpindah ini? Oh, ada tanda. Enable editing area sih. Dulu Bu Buana. Enable. Tidak bisa. Dulu itu Bu. Itu Bu yang warna putih, enable editing. Ya, itu. Ini? Enable editing. Ya, itu. Ini. Tidak bisa terklik. Oh. Stop share coba mungkin dulu Bu, baru enable editing, baru kita share screen kembali. Oh iya.
Share, Kak, share. Nih. Kenapa ini tidak bisa? Tabe Bu Wana buka dulu file tak, baru buka klik memang Mi itu enable editingnya baru kita gabung. Itu pewarna di atas sih di lemari. Di atas lemari. Naik ke sini. Iya. Tidak mau memang Ibu ini. Sudah Miku kasih bagi itu deh. Kasih Ibu Ini Ani. sudah. Ya sudah Miku ini sudah hilang. Kasih Mi Bu Ani. Langsung Iya. diklik, bisa juga langsung diklik nomor 2. PowerPoint 2. Coba kita klik nomor 2. Ini? Iya. Tidak bisa. Iya. Oh, tidak. Atau Ibu Ani kita dulu Iya, deh. iya. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Nanti saya stop translate saya dulu. Bagaimana, sudah tampil? Sudah kelihatan? Ya. Ya. Sudah. Oke, silahkan dilanjut Bu. Ya. Next, keduanya dengan fasilitator Ibu Rahmaniar SS SPD MHUM GR dan serta rekan PP yang 2 orang, yang pertama itu Bapak Muhammad Irwan SPD dan Ibu Andi Ekawati Purnamasari SPD. Next. Baik, rekan-rekan guru hebat, inilah dia anggota kelompok 1. Yang pertama Ibu Saryani sebagai pembuat PPT penanya dari SD 58 Pedali dan Ibu Asira SPD sebagai moderator dari SD 160 Tansalo, Ibu Fitri SPD sebagai penanya dari SD 8 Macobo dan Ibu Irwana atau saya sendiri sebagai pemateri dari SD 56 Madining. Next. Dari modul 1.2 tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Dalam modul 1.2 ini kami belajar tentang apa nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Di antaranya nilai-nilai seorang guru penggerak yaitu yang pertama berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan mandiri. Selain itu, kami juga mempelajari tentang peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Berdasarkan hasil refleksi terhadap nilai-nilai guru penggerak yang ada pada masing-masing rekan kelompok 1, terdapat beberapa nilai yang paling menonjol. Nilai-nilai yang mana yang dimiliki kepada beliau? Yang pertama yaitu Ibu Saryani SPD, nilai guru penggerak yang paling menonjol pada diri beliau yaitu adalah inovatif. Inovasi di dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran tidak membosankan dan juga kita bisa mengikuti perkembangan zaman, di mana saat ini pembelajaran sudah berbasis digital. Contohnya, inovasi yang dilakukan beliau adalah melaksanakan penilaian semester secara online melalui Google Form atau Quizzes. Yang kedua yaitu menggunakan media PPT dan video pembelajaran dalam pembelajaran. Nah, kegiatan yang dilakukan Ibu Saryani ini sangat menumbuhkan motivasi dan minat murid dalam kelas.
juga bisa terjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Yang kedua yaitu adalah kolaboratif. Membangun kerjasama yang baik dengan guru, rekan mengajar, kepala sekolah, orang tua siswa, bahkan komite sekolah demi kemajuan sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat di kombal adalah sekolah dan kombal antar sekolah. Berikutnya yaitu Ibu Asira, nilai yang dimiliki beliau yaitu berpihak kepada murid. Mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama dengan harapan murid mendapatkan kebahagiaan selama mengikuti proses pembelajaran. Contohnya, menggunakan media pada pembelajaran, praktek serta memberikan perhatian dan support kepada siswa. Nah, di sini berpihak kepada murid yaitu dengan menggunakan media pembelajaran itu salah satu contoh untuk menumbuhkan motivasi, minat, dan serta memberikan support kepada siswa itu juga salah satu penyemangat untuk mengikuti suatu pembelajaran. Sedangkan mandiri nilai yang dimiliki oleh beliau yaitu sebagai guru, beliau juga memiliki nilai mandiri di mana beliau berusaha menjadi pembelajar yang bertujuan untuk terus meningkatkan kompetensi agar dapat membawa perubahan pada murid. Contohnya belajar mandiri di PMM. Berikutnya yaitu Ibu Fitri. Nilai-nilai yang dimiliki oleh beliau yaitu yang pertama adalah kolaboratif. Selalu bekerja sama dengan rekan sejawat, orang tua, dan siswa untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, setelah beliau mendapatkan materi pada program guru penggerak ini, beliau langsung membimbing teman sesuai dengan materi yang dia terima. Yang kedua yaitu berpihak kepada siswa. Pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya dengan memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, mengutamakan bakat dan minat siswa. Nah, tentang bakat dan minat siswa. Yang terakhir yaitu nilai-nilai yang ditumbuhkan kepada Ibu Erwana atau saya sendiri yaitu mandiri. Sebagai seorang guru yang kita miliki kemauan dan motivasi diri yang kuat, saya akan melakukan sesuatu dengan keinginan sendiri dan merasa mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang mampu memberikan teladan yang baik bagi anak. Sebagai contohnya, saya sering mengikuti pelatihan mandiri untuk mengembangkan kemampuan saya. Yang kedua yaitu inovatif. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk selalu mencari ide-ide baru atau inovasi-inovasi dalam pembelajaran agar proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan tuntunan zaman saat ini. Dengan berinovasi, kita juga bisa membuat pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, gambaran atau pada umumnya telah banyak nilai dan peran yang sudah kami laksanakan. Hanya saja kami baru mengerti setelah belajar dalam modul 1.2 pendidikan guru penggerak ini. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, gambaran atau kegiatan yang dirancang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif yaitu berbagi praktik baik melalui komunitas belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan tema meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, terkhususnya berpusat pada murid. Adapun tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman guru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan berbagi praktik baik antar guru. Nilai-nilai guru penggerak yang dikolaborasikan yaitu adalah yang pertama, ya silakan next. Berbagi praktik baik melalui komunitas belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu berpihak kepada murid. Kegiatan ini berfokus pada kebutuhan dan minat belajar murid yang beragam. Yang kedua inovatif.
Dalam kegiatan ini dirancang dengan menggunakan pendekatan yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu mandiri. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi guru untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru dalam bidang pembelajaran berdiferensiasi. Reflektif, terus belajar dan berkembang melalui refleksi diri dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya di masa depan. Yang terakhir yaitu berkolaborasi. Kegiatan ini mendorong kolaborasi agar antar guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Next. Dan kelima, peran guru penggerak juga sudah terkolaborasi dalam kegiatan ini. Seperti contohnya, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Artinya dalam menjadi pemimpin dalam pembelajaran itu setelah mengikuti kegiatan ini, pastinya guru akan mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya dan bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan ini dan di kelas. Yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Dalam menggerakkan komunitas praktisi ini tentunya sudah menggerakkan komunitas karena kegiatan ini akan dilaksanakan di kombel sekolah dan kombel antar sekolah. Kombel antar sekolah contohnya dalam KKG. Menjadi coach bagi guru lain. Tentunya juga sudah termasuk di kegiatan ini karena membantu guru belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mendorong kolaborasi guru artinya juga sudah terkolaborasi di kegiatan ini dengan adanya kerjasama antar sesama guru. Mewujudkan kepemimpinan murid tentunya terjadi pada saat murid di atas. Ya, next lagi. Nah, inilah foto-foto kegiatan rancangan kegiatan. Yang pertama itu berbagi praktik baik di kombel sekolah. Yang kedua berbagi praktik baik di sekolah antar sekolah, yaitu dalam kegiatan KKG dilaksanakan. Sebagai kesimpulan, dengan memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak, diharapkan pada guru dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan perubahan positif dalam pendidikan dan membutuhkan dimensi profil pelajar Pancasila. Mengenai nilai-nilai diri dan peran guru penggerak, diimplementasinya di suatu rancangan kegiatan murid di sekolah, semoga kita senantiasa menjadi guru yang memerdekakan murid untuk belajar dan mengantarkan mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai kodratnya masing-masing. Nah, demikianlah penyajian tugas ruang kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami buka sekarang sesi untuk pertanyaan kepada kelompok 2 dan 3. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, saya persilakan kepada yang pertama itu Ibu Haji Armida. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi setelah mendengarkan paparan dari Ibu Irwana, saya sangat apresiasi dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh beliau. Baiklah, ada pertanyaan dari saya. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pertanyaan saya, kendala apa yang Ibu hadapi di kelas, khususnya di pembelajaran itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berdiferensiasi ini yang bisa diterapkan di kelas? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua saya persilakan kepada Adinda Selvi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi kelompok
1 sudah memaparkan materi, kemudian sudah disepakati bahwa kegiatan yang dirancang itu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama itu kalau pembelajaran berdiferensiasi itu suatu pendekatan yang mengakui bahwa siswa kita itu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, hari ini kan hari pertama masuk sekolah, tentunya juga siswa baru yang masuk di kelas kita. Nah, tadi saya temukan siswa yang pendiam, bukan hanya pendiam di dalam kelas atau pada saat belajar saja, tapi memang katanya dari pertama masuk sekolah atau dari kelas 1 memang siswanya seperti itu. Nah, tadi pada saat kegiatan MPLS, siswa tersebut saya kasih lembar untuk mengisi asesmen diagnostik non-kognitifnya, tapi dia belum paham bagaimana huruf-huruf apa saja, belum dipaham semua dari A sampai Z. Jadi tadi saya lakukan pendekatan atau tanya jawab dengan siswa tersebut sambil dia mengisi terkadang dia merespon, terkadang juga dia tidak. Kemudian pada saat ingin menulis jawaban, saya tuliskan dulu huruf per huruf di papan tulis. Nah, ini kan memang masih kegiatan MPLS. Bagaimana nanti pada saat proses pembelajaran, penerapan pembelajaran berdiferensiasinya. Mungkin Bapak Ibu Guru pernah mendapatkan siswa yang seperti itu, kemudian juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin bisa sharing seperti apa proses pembelajarannya jika mendapatkan siswa yang seperti itu. Kemudian juga tadi terkait perannya di sini di kegiatan Rukol ini tadi Ibu sudah memaparkan bahwa kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah mencakup nilai maupun peran guru penggerak. Nah, di antara 5 peran guru penggerak tadi, yang mana peran yang dapat yang mana satu peran yang dapat mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tadi oleh rekan-rekan anggota kelompok 1. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya mengulang kembali pertanyaan dari Ibu Hajar Mida. Singkat saja di sini, Ibu Hajar Mida bertanya tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kendala apa yang kita temui di dalam kelas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan teknik pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Silakan, ada teman yang bisa menjawab dari kelompok. Ya, silakan saya Adinda, Ibu Sahriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Hajar Mida, kendala dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kendalanya di sini dari gurunya, misalnya kurangnya persiapan atau dukungan. Kemudian bisa juga kendala tersebut itu karena sekarang itu beban kerja guru yang banyak atau tinggi, ya. Jadi kurang menyiapkan kurang menyiapkan asesmen untuk siswanya. Kemudian yang ketiga yaitu mungkin kurangnya keterampilan atau pengetahuan dari murid itu sendiri. Kemudian yang keempat itu mungkin kurangnya juga sumber daya. Bisa saja juga kurangnya kolaborasi. Kemudian kekurangan dari pembelajaran berdiferensiasi di sini mungkin kekurangannya di sini belum efektif pengaplikasiannya di dalam kelas. Iya, mungkin itu kekurangannya. Kemudian penilaiannya juga yang sulit. Iya, bagaimana cara kita menilai kemajuan belajar siswa itu secara individual. Misalnya kalau di kelas kita itu banyak siswanya, harus kita diagnosa atau memetakan semua kebutuhan siswa kita. Mungkin itu Bu. Kemudian kelebihannya itu bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid.
karena disesuaikan dengan kebutuhan, bakat dan minat siswa. Kemudian bisa juga meningkatkan prestasi belajar siswa dan bisa mempersiapkan murid untuk kehidupan di masa depannya. Mungkin itu Ibu Haji. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi bagaimana Ibu Haji Armida dari jawaban tadi dari rekan saya, yaitu kendala yang dihadapi guru dalam persiapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kurangnya persiapan, kemudian kurangnya beban, terutama saya yang di sini beban tugas tambahan, adanya tugas tambahan, jadi biasa selalu keluar dari rutinitas pembelajaran dalam kelas karena ada pertemuan-pertemuan, kemudian tidak disediakannya asesmen, kemudian keterampilan juga, sumber daya, dan kolaborasi. Kekurangannya di sini belum efektifnya pengaplikasian di dalam kelas, dan kekurangan yang berikutnya yaitu banyaknya murid, terutama saya ambil contoh juga di sekolah saya, jumlah murid yang saya hadapi sekarang ini yang dari kelas 3 naik ke kelas 4 ada 27 anak, 27 siswa. Kemudian yang tadi dikatakan Ibu Ani, yaitu penilaian secara individual. Jadi kita harus memetakan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Kelebihannya tadi juga ya sudah meningkatkan prestasi siswa, karena dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita dapat mengenal bakat dan minat siswa kita. Bagaimana Ibu Haji Armida, Dinda? Terima kasih Bu atas tadi pemaparan jawaban yang telah diberikan. Saya apresiasi dengan baik. Terima kasih atas jawaban diberikan. Terima kasih. Ya, sekarang pertanyaan dari Dinda Selfie. Pertanyaannya tadi itu cukup panjang penjelasannya, sampai-sampai saya tidak tahu menulis apa nih. Pembelajaran berdiferensiasi juga. Ya, pembelajaran berdiferensiasi di mana dia menemukan siswa mungkin kelas 1 ya, adik Silvi, kelas 1 yang dihadapi MPLS, di mana dia menemukan ada, atau kelas berapa ini, pada saat masuk pembelajaran dia menemukan siswa yang apa ini, ada yang catat soalnya panjang sekali juga penjelasannya. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa yang mungkin kurang di dalam kelas dulu, naik lagi ke kelas berikutnya. Siswa ini juga begitu ya, maksudnya Dek Selvi. Dan peran apa peran dari kita sebagai pembelajar guru penggerak berkolaborasi ya, apa ya tadi, coba diulang Dek Selvi, berkolaborasi dengan apa ini maksudnya yang ditampilkan tadi? Oh, tadi yang perannya Bu, tadi kan ya, dijelaskan kegiatannya itu ya, tadi kan bilang Ki 5 perannya sudah mendukung terkait ya, satu peran yang paling dikuatkan mungkin di situ Bu. Di antara yang paling menonjol di situ. Peran ya, yang paling menonjol maksudnya. Iya. Oke. Silakan siapa yang bisa menjawab dari teman kelompok saya, Ibu Fitri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Selvi. Di sini tadi menemukan siswa di mana siswa itu tidak bisa mengenal huruf. Setelah tadi melakukan MPLS dengan tes konektif di situ tadi. Jadi non kognitif. Jadi non kognitif. Jadi di sini menurut saya
cara yang bisa kita lakukan yaitu mungkin kan kita dulu harus memang berkolaborasi dengan wali kelas sebelumnya, sehingga kita kan bisa ketahui begitu yang diterapkan di sekolah saya. Karena sebelum misalnya anak itu naik ke kelas misalnya dia kelas 3 kemudian naik ke kelas 4, sebelum dia dengan guru kelas 3 bilang bagaimana ini anak, karena sekarang kan IKM anak-anak itu tidak bisa tinggal kelas. Jadi itulah kekurangannya. Meskipun anak itu tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa mengenal huruf. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan wali kelas sebelumnya, kemudian setelah nanti itu naik ke kelas, jadi kita sudah bisa tebak bahwa anak ini memang tidak bisa. Jadi mungkin cara yang bisa kita tempuh di sini bisa kita mengambil waktu lain untuk membimbing anak ini, atau bisa kita meminta kepada tenaga sukarela kah, atau rekan guru yang misalnya tidak ada jamnya untuk membimbing anak kita ini, begitu. Dan untuk apalagi tuh yang paling menonjol, yang paling peran guru penggerak yang paling menonjol mungkin di sini itulah kolaboratif. Kita harus selalu berkolaborasi baik dengan rekan sejawat kita di sekolah maupun dengan siswa tersebut dan orang tua. Mungkin itu sedikit jawaban saya. Terima kasih. Ya, makasih Dek Fitri ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sahriani. Silakan Dek. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya hanya ingin menambahkan dari jawaban teman saya Ibu Fitriani. Kalau di sekolah saya itu ada siswa yang seperti itu, misalnya dia pendiam atau bagaimana. Jadi bagaimanalah cara kita menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa tersebut. Cobalah kita dekati, kita kasih memberikan kasih sayang, perhatian, sehingga anak itu mau mencoba hal-hal yang baru. Kemudian bisa juga dikasih pujian, iya, pujian. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian setelah kita mendekati, kita bisa membangun kepercayaan diri anak tersebut. Iya, misalnya kita bisa memberikan anak itu sebuah tanggung jawab. Mungkin itu Bu contohnya untuk membangun kepercayaan diri anak. Jadi mungkin seperti itu tambahan saya. Kemudian tadi nilai atau peran yang menonjol tadi kelima tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau nilainya itu adalah nilai yang berpihak pada siswa atau murid. Kemudian untuk perannya mungkin di sini adalah yang mewujudkan kepemimpinan murid. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, tadi pemaparan dari Adinda Ibu Sahriani tentang pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa yang belum mengenal huruf. Kelas berapa Dek Selvi? Kelas berapa? Kelas 4 Bu. Sama. Ya. Tadi saya juga pengenalan tadi di kelas. Pas saya memberikan tugas membuat cerita pengalaman pada masa liburan, ada anak siswa saya yang berterus terang mengatakan bahwa saya tidak tahu membaca, Bu. Itu betul-betul ya. Ternyata siswa sudah mengakui betul bahwa dia tidak pintar membaca pada saat saya kasih tugas. Nah, dari pembelajaran tadi tentang berdiferensiasi. Nah, sebelum saya mengetahui bahwa ada siswa tadi itu ada juga pemasukan dari Adinda Fitri bahwa kita memang harus bertanya dulu dengan wali kelas
sebelumnya menanyakan bahwa apakah ada siswa yang naik ke kelas berikutnya ini ada yang belum lancar membaca. Ternyata tadi saya dapati ada 2 orang siswa saya yang belum lancar membaca. Bagaimana Adik Selvi, bagaimana dengan jawaban dari rekan-rekan saya? Ibu Sahriani dan Ibu Fitri, bagaimana? Ya baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Jadi di sini itu yang terkait kolaborasi yang penting, baik itu antara pihak sekolah maupun orang tua. Tadi juga sudah diberi masukan kalau bertanya ke guru sebelumnya. Saya sudah bertanya, meskipun baru pertemuan pertama, saya sudah tanya tadi sama guru sebelumnya, katanya memang anaknya seperti itu dari kelas 1. Katanya memang pendiam, kemudian katanya biasanya juga kalau diajak bicara sama temannya tiba-tiba langsung tantrum seperti itu Bu. Jadi tapi tadi saya mencoba supaya dia merasa nyaman di kelas, saya dampingi di sampingnya, kemudian saya jelaskan kepada temannya kenapa saya berada di samping temannya tersebut. Saya bimbing dia terkait bagaimana menulis, kemudian mengenal huruf juga. Jadi terima kasih atas sarannya. Mungkin juga nanti akan saya bahas di pada kegiatan Kombel hari Rabu terkait mungkin tindakan apa yang tepat dilakukan untuk siswa yang seperti itu. Terima kasih atas sarannya, Bu. Mungkin nanti bisa coba diterapkan di sekolah maupun di kelas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin masih ada yang ingin sebelum saya tutup sesi pertanyaannya. Oke, sudah tidak ada. Baik, saya hari ini kesimpulannya tadi sudah dipaparkan di dalam pemaparan tadi oleh Ibu Irwana. Sekian saya tutup hari ini. Hasil diskusi dari kelompok 1. Saya serahkan kepada Ibu Fasil. Oke, baik. Terima kasih banyak kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 maksud saya. Ini luar biasa pemaparannya ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang tadi kita dapat dari kelompok 1. Kalau tadi di kelompok 2 sudah memaparkan terkait dengan porseninya, lalu kemudian di kelompok 1 memaparkan tentang bagaimana menguat nilai dan peran guru penggerak dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, untuk efisiensi waktu, kita ke kelompok terakhir. Durasi waktunya ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.37. Ya, jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Ibu ya Bapak ya. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 30 menit pemaparannya, sehingga nanti kita masih ada waktu untuk penguatan dan refleksi. Oke, saya lihat ke moderator kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sebelum saya memasuki materi, saya terlebih dahulu saya juga menyampaikan pantun seperti kelompok 1 dan kelompok 2. Berjalan-jalan di tepi sawah. Cakep. Sambil memetik bunga yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi, salam hangat dan penuh berkah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk memaparkan hasil diskusi kami pada pertemuan sebelumnya mengenai membuat satu rancangan kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Kami kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Yang pertama Ibu Sri Uli sebagai pemateri, yang kedua Ibu Selvi Mandasari sebagai notulen sekaligus penanggap, dan saya sendiri sebagai moderator. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Sri Uli Saria untuk memaparkan hasil diskusi kami. Silakan, Bu. Minta tolong Bu Selvi di share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Next. Ini kami juga didampingi oleh Ibu Fasilitator Sari dan Bapak Irwan. Next. Kami terdiri dari 3 kelompok, 3 orang di kelompok 3S, Ibu Suryani, Ibu Sri Uli, dan Ibu Selvi. Tadi juga sudah dijelaskan tugasnya, Ibu Suryani moderator, saya presenter, dan Ibu Selvi sebagai pembuat notulen. Nah, di sini kami mendiskusikan, jadi di dalam kelompok kami mendiskusikan bagaimana dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kami pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok. Jadi di sini kami menyusun gambaran singkat dalam bentuk PowerPoint ini. Okay, next. Kita sudah ketahui bersama nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya peran guru penggeraknya itu diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Okay, next. Setiap anggota kelompok kami sebenarnya dalam diri setiap guru penggerak sudah memiliki semua nilai-nilai dan peran guru penggerak. Namun kami memilih satu yang paling kuat, kekuatan nilainya yaitu saya sendiri, Sri Uli Saria itu berpihak pada murid, Ibu Suryani Dewi Sartika itu kolaboratif, dan Ibu Selvi Mandasari itu inovatif. Nilai berpihak pada murid. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu pembelajaran yang memperhatikan karakter, kemampuan, kebutuhan, minat, bakat yang dimiliki oleh murid. Jadi pembelajaran bisa membuat yang disepakati bersama, merancang pembelajaran sesuai siswa, serta memberikan kebebasan kepada murid untuk berpendapat sehingga pengetahuan terbangun. Next. Selanjutnya nilai kolaboratif pada Ibu Suryani yaitu memiliki nilai kolaboratif berarti guru senang daya sanding, senantiasa membatasi atau hubungan seluruh pihak pemangku kepentingan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan bisa dengan bersamaan dengan rekan, komunikasikan kepada semua pihak pentingnya pihakan kepada atau dengan rekan guru dan bimbing siswa yang akan mengikuti lomba sesuai dengan keahlian masing-masing serta kerjasama dengan orang tua jika ada permasalahan atau kendala yang dihadapi. Nilai kolaboratif ini mampu saya dari menghargai nilai selfie, bagaimana nilai Bu inovatif Sri? ini gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian nilai inovatif ini juga mengisyaratkan mungkin jaringannya iya.
Oh iya. Maaf Bu, jaringan mungkin. Bisa jadi baca deh. Ya, putus-putus. Oh iya. Jadi bisa dilihat di slide nilai inovatif yang dimiliki Ibu Selvi. Contohnya itu merancang pembelajaran disesuaikan dengan kodrat murid yang senang bermain dan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu meningkatkan dengan menggunakan aplikasi seperti YouTube, Quizzes, Google Form, dan sebagainya. Tentu pembelajaran lebih menarik karena sesuai dengan kesenangan mereka, yaitu bermain sambil belajar dengan melibatkan IT. Nah, dari beberapa nilai yang masing-masing kami miliki, kami sepakat mengambil satu nilai dan satu peran, yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan menguatkan nilai keberpihakan pada murid. Rancangan kegiatan yang dipilih itu melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT. Nah, jadi rancangan kegiatannya itu pembelajaran berbasis IT, nilai yang dikuatkan itu berpihak pada murid, dan perannya pemimpin pembelajaran. Jadi gambaran singkat tentang rancangan kegiatan kami, pembelajaran berbasis IT ini salah satu kegiatan dari pelaksanaan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dengan menekankan nilai berpihak pada murid dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru, kita juga harus bisa memfasilitasi murid dalam belajar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya dengan memperhatikan kodrat anak, yaitu senang bermain. Sehingga dengan menyesuaikan perkembangan zaman, kita bisa menggunakan Chromebook yang ada di sekolah dengan memanfaatkan berbagai platform. Jadi murid bisa bermain sambil belajar. Gambaran singkat rancangannya yaitu pertama kita menetapkan dulu tujuan pembelajaran yang jelas untuk penggunaan IT ini. Yang kedua, memilih jenis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang relevan dan menarik seperti perkalian dengan game word wall, YouTube, Kahoot, dan lain-lain. Yang keempat, setelah melakukan itu kita lakukan lagi evaluasi. Apakah bagaimana efektivitas penggunaan IT ini dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan pada awalnya. Manfaatnya itu pembelajaran berbasis IT ini dapat meningkatkan keterlibatan murid, menambah motivasi belajar, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan akses terhadap sumber belajar yang beragam, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam era digital. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai rancangan kegiatan dengan menebalkan satu nilai, yakni berpihak kepada murid, dan peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran. Sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan kepada Ibu Fitriani untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mewakili rekan dari kelompok 1. Di sini pertanyaannya yaitu di mana tadi ada kekuatan nilai. Salah satunya yaitu berpihak pada murid, di mana di situ memberikan kebebasan kepada murid untuk berpendapat. Nah, di sini dalam mengeluarkan pendapat selalu atau sering kita jumpai anak-anak itu tidak mau mengeluarkan pendapatnya. Dia cuma diam saja.
Nah, bagaimana cara yang ditempuh agar anak itu bisa mengeluarkan pendapatnya? Seperti misalnya kan kalau kesepakatan kelas, itu kan kesepakatan kelas itu anak-anak harus berpendapat karena kita menyangkut semua di kelas itu. Jadi bagaimana cara yang ditempuh agar anak tersebut bisa mengeluarkan pendapatnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Selanjutnya Ibu Ekawati, silahkan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya menyimak adanya pembelajaran yang berbasis IT. Nah, jadi di mana di sini terkadang kita ada kendala beberapa peserta didik atau murid kita itu terkadang kita tidak memiliki HP atau berkendala pada kuota. Jadi bagaimana Bapak Ibu menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari kelompok 1 yang diwakili oleh Ibu Fitriani. Pertanyaannya begini. Salah satu kekuatan nilai yakni berpihak kepada murid, salah satu yaitu memberikan kebebasan kepada murid. Bagaimana cara agar siswa bisa mengeluarkan pendapat? Contohnya pada saat membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Ekawati yang mewakili kelompok 2. Bagaimana Ibu menanggapi tentang siswa yang tidak memiliki HP dan kuota? Bagaimana dengan anggota kelompok saya? Apakah yang bisa memberikan jawaban? Oke, saya persilahkan kepada Ibu Sri Ulisaria terlebih dahulu. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih. Saya langsung saja untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara agar murid terbiasa berbicara di depan kelas? Salah satu yang biasa saya lakukan, terutama dalam membuat keyakinan kelas. Jadi pertama itu sebelum membuat keyakinan kelas, saya bagikan selembar kertas, masing-masing anak-anak menuliskan peraturan apa yang diinginkan, langsung dengan solusi yang diinginkan juga. Setelah itu kertas-kertasnya dikumpul, lalu dilakukan voting. Nah, untuk membiasakan anak berbicara di kelas juga biasa untuk pada bagian akhir pembelajaran, pada bagian refleksi, biasa kami pakai kertas yang dibentuk bola-bola, terus dilempar-lempar sambil menyanyikan sebuah lagu. Setelah lagu berakhir, siapa yang mendapat kertas itu yang harus berbicara. Jadi lambat laun, awalnya dipaksa, lama-lama sering melakukan seperti itu, akhirnya terbiasa untuk berbicara di depan kelas. Demikian, Bu. Terima kasih banyak. Itulah tadi jawaban dari Ibu Sri Ulisaria bahwa salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memancing anak mengeluarkan pendapat yakni membuat bola-bola kertas pada bagian akhir pembelajaran yakni kegiatan refleksi. Secara tidak langsung siswa yang mendapat kertas tersebut diberi kesempatan untuk membaca. Jadi itu salah satu cara dengan melihat tulisan. Saya tambahkan sedikit, Bu, bisa juga dengan kita memberi apresiasi. Siapa temannya yang terlebih dahulu, kita beri apresiasi kepada siswa tersebut agar siswa yang tidak percaya diri, yang kurang mampu menyampaikan pendapatnya, bisa terbangun kepercayaan dirinya dengan apresiasi tersebut. Apresiasi pun bisa dengan ucapan, bisa dengan tepuk tangan, agar anak-anak merasa dihargai pendapatnya tersebut. Terima kasih. Bagaimana Bu Fitriani, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Jadi menurut jawabannya tadi, di situ kita melakukan permainan itu dengan menggunakan bola-bola kertas. Dan yang kedua, di sini kita memancing kepercayaan diri siswa dengan memberikan apresiasi. Begitu, Dik. Jadi insya Allah saya akan terapkan pada siswa saya. Terima kasih banyak.
Terima kasih, Bu. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ibu Selvi Mandasari. Pertanyaannya yakni bagaimana tanggapan Ibu bagi siswa yang tidak memiliki HP atau kuota? Silakan Bu Selvi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi terkait tanggapan dari Ibu Eka, yaitu bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung ketika siswa ada yang tidak memiliki HP atau kuota. Nah, kalau terkait penggunaan kuota terlebih dahulu, kalau kuota kemarin kebetulan di sekolah ada WiFi. Nah, saya juga pernah mendapatkan permasalahan seperti ini. Di sekolah kita memanfaatkan IT pada saat itu pelaksanaan pembelajaran berbasis IT, namun tiba-tiba mati lampu. Nah, disitulah kita bekerja sama dengan rekan guru, kita menyalakan hotspot HP guru agar siswa tetap bisa belajar meskipun tidak memanfaatkan WiFi dari sekolah. Nah, kemudian terkait penggunaan HP kemarin sempat ada orang tua yang melarang anaknya membawa HP ke sekolah. Jadi di situ satu siswa tersebut yang ada di kelas itu memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah. Nah, ataupun kalaupun tidak ada Chromebook di sekolah, di sekolah itu terkadang anak-anak ganti-gantian satu persatu maju ke depan menggunakan laptop guru untuk melakukan games online yang dilaksanakan pada saat pembelajaran. Nah, kemudian setelah pulang sekolah, saya mengirimkan kembali link games War Wall tersebut ke grup WA. Jadi anak-anak bisa mencoba berulang kali di rumah sambil belajar atau sambil bermain. Dan pada saat itu juga mereka mengatakan bahwa orang tuanya sempat melakukan games tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Ekawati? Tadi Bu Selvi Mandasari menjelaskan bahwa jika anak-anak tidak memiliki kuota atau laptop atau HP, kita bisa menggunakan hotspot dari guru atau jaringan WiFi yang ada di sekolah, kemudian kita bisa menggunakan Chromebook yang ada di sekolah atau laptop guru. Bagaimana Ibu Ekawati? Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan sama Ibu Selvi. Ya, memang terkadang juga itu kendala yang menjadi kendala di sekolah kita itu kadang WiFi sekolah itu tidak menjangkau semua kelas yang ada di lingkungan sekolah. Jadi salah satu solusinya tadi itu dengan hotspot, ya, hotspot. Kalau kita di sini juga kalau hotspot juga terkadang terbatas, tapi alhamdulillah itu terkadang menjadi solusi untuk menangani siswa kita yang kekurangan kuota. Terima kasih Ibu Selvi, Ibu Suryani atas jawaban yang diberikan. Terima kasih Bu. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1 dan 2 mengenai materi dari presentasi kami? Oke. Karena sudah tidak ada dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.57 menit, jadi saya tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas partisipasi aktifnya dalam diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Rahmaniar dan terima kasih kepada pengajar praktik kami Bu Andi Eka Purnamasari dan Pak Irwan. Semoga nilai-nilai guru penggerak bisa tertanam dalam diri kita masing-masing dan dapat menjadi inspirasi dan panduan dalam menjalankan peran kita sebagai pendidik. Mari terus berkolaborasi dan berinovasi demi kemajuan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 Ibu Bapak. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah menampilkan kontennya, karyanya. Saya coba berikan penguatan ya satu persatu mulai dari kelompok 2. Ya, Ibu Andi Eka. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Nah, tadi saya melihat itu ya dari 3 penyaji, baik itu kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3, sepertinya memang sudah menjalankan dan sudah memperhatikan dengan baik rubrik yang ada di dalam
rubrik penilaian yang ada di LMS. Yang pertama, saya melihat konten teman-teman ini betul-betul sudah menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki oleh semua anggota kelompok. Jadi sebenarnya tadi saya mencoba ini. Tadi saya mulai tertantang tadi ketika kelompok 2 tampil, lalu menunjukkan keseluruhan nilai-nilai guru penggerak, wah mana ini nilai-nilai setiap anggota kelompoknya. Wah, ternyata itu dimunculkan tengah-tengah. Begitu juga kelompok lain, jadi sempat tadi saya cari mana ini. Dan ternyata memang teman-teman sudah memahami itu dan telah ditunjukkan tadi dalam slide-nya. Jadi nilai-nilai yang dimiliki oleh semua anggota kelompok itu dimunculkan, lalu kemudian teman-teman juga telah menyaring nilai-nilai yang manakah yang dijadikan sebagai bagian dalam rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Ada hal yang menarik tadi ya dari pemaparan teman-teman terkait dengan konten ini, yang tadi kalau di kelompok 2 itu mengangkat tentang Porsani, jadi kegiatan-kegiatan Porsani yang kemudian mengkolaborasikan nilai-nilai guru penggerak dan perannya. Lalu kemudian tadi di kelompok 1 lebih cenderung ke pembelajaran berdiferensiasi, ini artinya sudah mengkolaborasikan mengoneksikan dengan materi yang ada nanti pada modul lain. Ini melangkah lebih cepat ya. Ini artinya teman-teman sudah banyak belajar selain di pendidikan guru penggerak, ternyata teman-teman ini sudah banyak belajar di PMM mungkin, atau mungkin mengikuti webinar. Jadi pengembangan diri seperti ini sudah teman-teman lalui, sehingga lebih cepat pergerakannya, walaupun pembelajaran berdiferensiasi itu belum dikupas di modul ini, dan itu adalah suatu percepatan yang luar biasa. Seperti itu pula juga murid kita, Ibu Bapak. Kita tidak lagi menganggap murid kita sebagai kertas kosong, karena mereka itu sebenarnya punya potensi yang perlu kita tebalkan, tinggal kita tebalkan. Nah, begitupun juga kami ya, para fasilitator, kami hanya memfasilitasi. Tugas kami memfasilitasi, mendampingi ibu bapak menjadi kawan belajar, lalu kemudian menebalkan apa yang perlu kami tebalkan, lalu kemudian hal-hal yang tidak perlu kami tebalkan, cukup itu menjadi kerangka, lalu kemudian kita perbaiki dan kita lakukan dan kita perbaiki dan kita benahi sama-sama. Dan tugas kami memang seperti itu. Sama dengan tugas teman-teman ketika nanti menjadi pemimpin pembelajaran dan tugas kita sekarang sebagai seorang pendidik. Lalu kemudian yang kedua, dalam rubrik penilaian itu ada penyampaian. Nah, tadi saya lihat juga bahasa yang digunakan oleh teman-teman itu sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tidak ada bahasa yang sifatnya bias ya. Ada bahasa yang mungkin ketika disampaikan itu bermakna lebih dari satu yang justru membuat kita apa maksudnya. Tapi teman-teman tadi sudah menyampaikan bahasa yang lugas, padat, tetapi mudah dipahami. Terus yang ketiga ini terkait dengan desain. Wah, ini saya tertarik ini dengan ibu bapak semua, ternyata jago Canva ini ya. Bisa jadi ambasadornya Canva ini semuanya. Ini desainnya sangat menarik, itu betul-betul sudah memperhatikan rubrik, menggunakan 2-3 warna yang dominan. Walaupun mungkin ya ada tadi satu kelompok ya, nanti mungkin teman-teman koreksi sendiri, introspeksi diri, kira-kira kelompok mana nih yang punya warna tadi, ada warna yang penyampaian pesannya itu tidak tersampaikan karena menggunakan warna yang agak sedikit terang, ada sedikit terang di tempat tulisannya. Jadi di tempat tulisan itu sebaiknya ibu bapak kalau misalnya memang kalimat itu adalah penyampai pesan, itu adalah intinya, mungkin bahas warna yang digunakan, warna datarnya, latarnya yang digunakan itu adalah warna yang soft. Sehingga nanti tulisannya yang tulisannya warna putih atau tulisan warna hitam itu bisa kelihatan. Jadi menempatkan warna dominan itu untuk penyampai pesan memang sangat perlu dan sangat dibutuhkan, tetapi jangan sampai latarnya itu mengganggu. Ya itu ya untuk desain. Lalu keempat, tepat waktu. Saya yakin teman-teman bisa mengumpulkan ini. Tugasnya unggah ruang kolaborasi, kalau tidak salah itu due-date-nya itu diunggah sebelum tanggal 11 Juli pada pukul 23.59. Oke, ada satu kutipan yang saya coba buat dan saya coba ramu dari apa yang ibu bapak lakukan mulai dari eksplorasi konsep modul 1.2 sampai di ruang kolaborasi sesi 2 modul 1.2. Saya mencoba membuat dalam sebuah gagasan atau dalam sebuah statement seperti ini.
tidak semua guru mempunyai nilai guru penggerak. Tidak semua guru mempunyai nilai guru penggerak dalam dirinya. Namun, semua guru berpotensi mempunyai nilai guru penggerak dengan cara menebalkan dalam berbagai cara, termasuk ia melalui proses pengembangan diri dan pola pembiasaan. Jadi Ibu Bapak yang lulus seperti yang saya katakan kemarin, teman-teman yang lulus ini telah memiliki nilai guru penggerak itu karena diuji dengan bahasa yang tersirat di esainya. Lalu kemudian saya yakin Ibu Bapak mengapa terpilih menjadi calon guru penggerak? Karena Ibu Bapak sudah melakukan pola pembiasaan dan juga mengembangkan diri dengan berbagai cara. Apakah itu melalui PMM, webinar, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya. Dan saya yakin Ibu Bapak adalah orang yang betul-betul kolaboratif dan reflektif yang selalu ingin mengembangkan diri menjadi lebih baik. Nah, untuk itu Ibu Bapak sekalian, kita akan melakukan refleksi dari aktivitas yang kita lakukan tadi. Ini ada, sebenarnya saya ingin kita berefleksi menggunakan Mentimeter, tapi ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.04, jadi mungkin agak sedikit kesulitan kalau kita menggunakan ini karena Mentimeter ini mirip-mirip Kahoot yang seperti kemarin yang di kuis, tetapi di Mentimeter ini saya mencoba menggunakan yang kuis. Tetapi Ibu Bapak saya skip dulu, mudah-mudahan besok pada rukul berikutnya saya gunakan metode ini. Kita mencoba melakukan refleksi dengan cara lisan. Tapi saya bukakan dulu ini. Secara lisan lagi saja, Ibu Bapak yang ingin menyampaikan secara tertulis boleh menggunakan nanti kolom chat di apa namanya di fitur Gmeet-nya. Saya stop sharing dulu. Oke, saya buka kembali. Oke, pertanyaan pertama. Ini Bapak-Bapak silakan perhatikan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, silakan nanti acungkan tangan atau langsung membuka mikrofonnya. Siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang Anda masih perlu kembangkan? Dan nilai apakah itu? Saya ulang kembali pertanyaannya. Siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang Anda masih perlu kembangkan dan nilai apakah itu? Silakan Ibu Bapak yang menekan tombol raise hand untuk menjawab ini. Jadi dalam kelompok kan ada 4 orang kan, ada yang 3, ada 3. Di antara temannya itu ada satu nilai yang mungkin masih perlu kita kembangkan, kita tidak punya itu, dan kita terinspirasi dari rekan kita. Silakan berbagi dalam refleksi secara lisan, dan boleh juga menggunakan secara tertulis. Ada yang ingin berefleksi, Ibu Bapak? Saya stop sharing ini dulu. Silakan tekan fitur raise hand di Gmeet ya. Mungkin di antara teman-temannya ada yang ternyata berbeda dengan kita ya. Anggaplah misalnya Pak Adil itu punya jiwa yang kolaboratifnya luar biasa, yang berbeda dengan kita yang masih individual dan sebagainya. Ada Bu Armida yang ingin mengelaborasi. Silakan Ibu Armida. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di kelompok saya itu saya menamakan kelompok Mekar. Muhammad Adil, Eka, Armida. Ya. Jadi saya nilai yang muncul di kelompok saya itu nilai inovatif menurut saya dari Ibu Eka. Ya, karena saya melihat Ibu Eka itu sudah lincah sekali membuat kampah, sedangkan saya itu masih lambat buat kampah. Oh, belum lincah, apalagi yang buat seperti memasukkan suara-suara di dalam kampah itu sulit sekali bagi saya, Bu. Dan saya terinspirasi dari Bu Eka, dia sudah sangat lincah bikin kampah, sebentar sekali dibuat kampah itu yang kemarin tugasnya. Saya berterima kasih dari Ibu Eka.
Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Armida. Ini artinya Bu Armida punya jiwa reflektif ini. Reflektif berarti sangat kuat reflektifnya pasti Bu Armida ini. Karena pertama, lalu kemudian Bu Armida mengakui hal-hal yang belum Ibu miliki dia dari temannya. Dan tadi saya kagum ini dengan ininya. Nama kelompoknya yang dibuatkan akronim, Mekar, Masya Allah. Ini nanti kita makan bakso Mekar nanti Bu Armida ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Armida. Nanti Bu Armida buat ucapan terima kasih atau mungkin surat terima kasih buat Bu Eka terkait dengan nilai guru penggerak yang ia miliki dan menginspirasi Ibu. Masih ada Ibu Asira. Silakan Ibu Asira. Teman-teman yang lain yang ingin menuliskan di kolom chat silakan. Nanti terima kasih Bu. Sama seperti Ibu Haji Armida juga, saya di sini juga memiliki banyak sekali kekurangan Bu. Yang selalu membantu saya di sini adalah adinda saya, Ibu Sahriani. Beliau ini menurut saya sudah sangat menguasai yang namanya guru penggerak karena sudah memahami betul, karena memang dia adalah termasuk di Kecamatan Maruriawa, termasuk salah satunya sekolah penggerak yang sudah mengikuti selama kurang lebih 3 tahun. Mungkin ini tahun terakhir dia mengikuti sekolah penggerak. Jadi dia sudah banyak makan garam dari namanya guru penggerak. Jadi saya banyak belajar dari Ibu Sahriani, adinda Ibu Sahriani ini tentang apalagi saya sudah IKM itu di sekolah saya sudah dapat selama 2 tahun. Jadi dari Ibu Sahriani lah saya selalu bertanya-tanya bagaimana cara-cara penilaian dalam kurikulum merdeka dari Ibu Sahriani. Jadi Bu Sahriani ini termasuk juga mentor penggerak di Kecamatan Maruriawa. Terima kasih banyak Bu, itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Asira. Ini juga reflektif ya. Jadi mengakui kelebihan temannya Bu Sahriani dan terinspirasi dari Bu Sahriani yang banyak memberikan informasi-informasi terkait dengan kurikulum merdeka. Kalau boleh tahu Ibu, di antara 5 nilai guru penggerak yang Ibu Sahriani miliki dan Ibu kira-kira ingin kembangkan yang mana Bu yang tadi? Mungkin saya tidak terlalu simak tadi. Iya, saya Bu. Iya, yang dimiliki oleh Bu Sahriani yang perlu Ibu kembangkan. Nilai guru penggerak yang mana Ibu maksud tadi? Kolaboratif. Ibu Sahriani itu orangnya kolaboratif. Ya. Dia suka bekerja sama. Oke. Masih ada Bu? Mau disampaikan? Asira? Sudah Bu. Oke, makasih Bu Asira. Jadi Bu Sahriani, ini ada pengakuan dari Bu Asira bahwa Ibu Sahriani ini adalah tipikal guru yang kolaboratif. Ketika seseorang punya kolaboratif yang tinggi, maka seseorang itu bisa melakukan apapun. Karena ada satu peribahasa yang mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa menjadi apa-apa ketika kita tidak bisa melakukannya dengan siapa-siapa. Dan kita bisa melakukannya dengan siapa-siapa kalau kita punya jiwa kolaborasi di dalamnya. Dan ternyata Bu Sahriani ini sudah punya itu. Dan sebenarnya Ibu Bapak, kalau saya jujur ya, saya sebagai fasil sebelum saya jadi terjun di dunia guru penggerak, saya awalnya bukan tipikal guru yang kolaboratif. Saya orangnya individualis sekali. Dulu waktu saya SD, saya paling tidak suka kalau ada temanku yang nyontek. Mungkin di antara Ibu Bapak pernah mengalami hal yang sama dengan saya ya. Saya paling tidak suka kalau orang tidak mandiri. Maksudnya suka diminta-minta jawaban begitu. Akhirnya itu terbawa sampai saya S1 sampai S2 malah. Saya mulai terbiasa membangun hubungan kolaborasi itu ketika saya mulai berorganisasi. Jadi organisasilah yang membentuk saya menjadi figur yang kolaboratif. Dan ternyata Bu Sahriani sudah memiliki itu dari pengalaman ketika menjadi bagian dalam sekolah penggerak. Oke, terima kasih banyak Bu Asira sudah berbagi. Adakah lagi satu orang Ibu Bapak yang berbicara? Atau mungkin ada umpan balik nih Bu dari Bu Sahriani atau Bu Eka terkait ucapan yang disampaikan oleh Bu Asira tadi, Bu Eka atas
Ya, silakan Bu Saryani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin Ibu Asira mengatakan kalau saya ini orangnya kolaboratif atau kolaborasi karena kalau di gugus saya itu kita sebagai sekolah penggerak itu harus berbagi praktik baik ke sekolah IKM. Jadi setiap bulan itu Bu, setiap selesai mengikuti lokakarya kita harus berbagi di kombel sekolah dan kombel antar sekolah atau di KKG mengenai dengan IKM. Jadi mungkin dari situ Ibu Asira mengatakan kalau saya ini orangnya kolaboratif. Jadi sebenarnya kita semua memiliki nilai tersebut ya. Jadi di sini bukan melebih-lebihkan. Jadi saya takutnya ini Bu melebih-lebihkan. Jadi mungkin itu Bu. Terima kasih. Makasih Dinda. Ya, Bu Asira nanti bisa buat surat ucapan terima kasih ya kepada Bu Sari. Ya, Oke, nanti Bu, di pertanyaan. Oke, Bu Eka silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan dari apresiasi yang diberikan tadi dari Bu Haji Armida, teman kelompok saya, di mana tentang nilai yang saya miliki yaitu inovatif. Kita sama-sama belajar di sini, Bu. Saya juga masih belajar. Kita belajar bersama terkait pembuatan Canva. Mungkin saya juga belajar dari pengalaman dan kesalahan. Jadi itu yang membentuk karakter saya untuk bisa lebih berinovasi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Eka. Baik teman-teman, ini kita sudah berada di penghujung kegiatan. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.15 tepat. Nah, sebelum saya akhiri, kita mungkin juga butuh penguatan ya dari PP kita yang telah hadir sejak awal sampai detik ini. Ada Ibu Andi Eka Purnamasari. Silakan Ibu Andi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bu, ini kameranya nggak bisa terbuka karena kan nggak pakai. Kebetulan ada kegiatan di luar, tapi saya tadi mengikuti juga sambil teman-teman Rukol. Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Ibu Fasilitator, yang kami banggakan Ibu CGP yang hebat. Menyimak tadi tentang kegiatan Rukol sesi 2 kita, sharing tentang nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki dan apa yang mungkin belum, yang masih lemah pada diri teman-teman CGP. Saya cuma ingin memberikan sedikit penguatan bahwa betul sekali tadi yang dikatakan bahwa semua nilai dan peran itu ada pada diri kita. Cuma mungkin saat ini belum mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri dan mungkin belum percaya diri atau apa. Jadi saya berharap apa yang Bapak Ibu hari-hari kita sebagai pendidik, apalagi nantinya sebagai guru penggerak. Jadi manfaat dari kolaborasi ini betul-betul bisa membawa kita, bahkan saya sendiri belajar dari teman-teman, apa yang teman-teman paparkan tadi, bisa saja ada teman lain yang mungkin terinspirasi, begitu juga sebaliknya dengan saya. Jadi tetaplah bersemangat, kolaborasi itu penting, dan satu hal lagi, apa yang menjadi tujuan dari tugas-tugas kita jangan sampai terlupakan. Jadi dari hal pemaparan materinya jangan sampai cuma mengedepankan keindahan, tapi makna yang seharusnya kita dapatkan tidak tersampaikan di situ. Jadi mungkin seperti itu, tetap semangat kepada teman-teman, tetap menjaga kesehatan. Begitu juga kepada Ibu Fasil, saya dengar tadi suaranya mungkin ada sedikit kurang sehat. Mudah-mudahan diberi kesehatan, semoga bisa membersamai kita sampai terus di akhir perjalanan kita. Terima kasih.
Ibu dan para teman-teman CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bu Pepe cocok jadi peramal ya. Saya memang agak udah Iya, 2 hari kemarin. saya dengar tadi ada batuk, jadi saya bilang mungkin Ibu kelelahan atau kurang sehat. Iya, betul. Tapi saya semangat kalau bersama teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat. Ya, baik Ibu Bapak, saya coba lanjut lagi sedikit lagi ya untuk untuk mengingatkan kembali, walaupun pada elaborasi pemahaman kemarin belum sempat disinggung, tetapi saya berharap Ibu Bapak tetap jangan jenuh untuk mempelajari ini, karena ini akan menjadi poin penting ketika Ibu Bapak menjadi pemimpin pembelajaran nantinya. Ketika nanti menjadi kepala sekolah, nanti Ibu Bapak akan melalui ini, dan ini akan kita kaitkan dengan apa yang kita peroleh di pendidikan guru penggerak. Nah ini ada refleksi terakhir. Ibu Bapak cukup merenungkan, lalu nanti akan dibahas di elaborasi pemahaman. Kami kemarin sudah sempat diskusi juga dengan beberapa teman Pasil. Sekiranya nanti teman-teman Ibu Bapak instruktur akan membagi dan membahas ini di elaborasi pemahaman. Yang pertama pertanyaannya, ini satu saja pertanyaannya. Berikan contoh rencana kegiatan pengembangan diri kepala sekolah atau pengawas sekolah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid. Saya ulangi kembali. Berikan contoh rencana kegiatan pengembangan diri kepala sekolah atau pengawas sekolah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid. Nah, untuk indikator ini Ibu Bapak dari refleksi ini ada kaitannya dengan indikator kompetensi pengawas sekolah pada poin 1.1, indikator 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1. Dan ini saya sudah masukkan Ibu Bapak. Ini materinya saya sudah bagikan di pengumuman. Jadi pengumuman itu ada link model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah sudah saya bagikan. Dan teman-teman juga boleh mencari referensi lain yang terkait dengan Perdirjen GTK nomor 7327 tahun 2023. Ini subindikatornya, jadi nanti tinggal dikaitkan dengan refleksi tadi. Kami tidak diberi wewenang untuk membahas ini Ibu Bapak, karena memang kami sudah diantisipasi, diwanti-wanti agar tidak melebihi dari durasi waktu yang lebih. Boleh lebih sedikit, tapi lebih banyak tidak boleh. Makanya untuk membahas ini butuh waktu yang sangat banyak. Kami tidak diberi kewenangan untuk membahas ini di ruang kolaborasi. Nah ini ya cukup direnungkan dan dirumuskan dengan mempelajari model kompetensi KEPSEK dan didiskusikan di elaborasi pemahaman bersama instruktur. Terus yang kedua yang berikutnya Ibu Bapak untuk tahapan belajar berikutnya, tugasnya nanti setelah melakukan revisi itu akan diunggah di tugas ruang kolaborasi 1.2. Perhatikan kembali rubrik penilaiannya termasuk penguatan umpan balik dari teman-teman CGP dan umpan balik yang diberikan oleh fasilitator dan TP. Lalu kemudian diunggah sebelum 11 Juli 2024 pukul 23.59. Nah, untuk supaya irama kerjanya Ibu Bapak ini bisa terstruktur, saya langsung perlihatkan juga untuk alur demonstrasi kontekstual, itu jadwalnya tanggal 9 sampai 10. Jadi Ibu Bapak supaya enggak silakan diselesaikan selesaikan unggah tugas ruang kolaborasi, lalu segera mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual yang pelaksananya dimulai tanggal 9 sampai 10 Juli. Lalu kemudian pahami model kompetensi KEPSEK sebelum elaborasi pemahaman pada tanggal 11 sampai 12 Juli. Kaitkan dengan pertanyaan refleksi. Nah, untuk elaborasi pemahaman ada sempat didiskusi di grup itu, ada pertanyaan, silakan Ibu Bapak ajukan pertanyaan kepada instruktur melalui itu. Nanti akan dibacakan di elaborasi pemahaman. Kalau bisa ajukan juga beberapa pertanyaan terkait dengan kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah supaya ini menjadi pemantik buat instruktur membahas itu. Lalu terakhir Ibu Bapak, saya menunggu ucapan terima kasihnya Ibu Bapak di grup WA.
satu CGP yang telah membantu Ibu Bapak, yang menginspirasi Ibu Bapak terkait dengan nilai guru penggerak yang ternyata Ibu Bapak masih perlu kembangkan. Sebenarnya sudah punya tapi masih perlu dikembangkan. Dan kenapa? Apa alasannya? Itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Ibu Bapak sudah membersamai dengan luar biasa pada hari ini. Saya salut, saya kagum dengan kelas 11.080 yang keaktifannya luar biasa, luar ekspektasi saya. Dan kita berharap keaktifan ini terus menular dan terus menjalar hingga nanti Ibu Bapak menyandang status sebagai guru penggerak dan itu bisa berkontribusi untuk sekolahnya sebagai pembelajaran. Baik, untuk keberkahan kegiatan kita tutup kegiatan kita dengan berdoa bersama. Doa bersama akan dipimpin oleh Ketua kelas. Silakan Bapak Muhammad Adil untuk memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan Rukol ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barakah dan ridho-Mu dalam rukul ini yang kami laksanakan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya rukul sesi 2 modul 1.2 ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adil. Ini Pak Adil semakin hari semakin bagus doanya ya Ibu Bapak ya. Ini artinya ada bakat jadi ustadz insya Allah. Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu Bapak, kita bersama. Adakah yang mau mewakafkan dirinya untuk memotret kita dan men-share-nya nanti di grup? Ada yang pakai laptop Ibu Bapak? Oke, biar saya Bu. Oh iya, siap, tetaplah. Iya, karena saya enggak pakai laptop, Kak. Iya, Ibu. Oke, siap-siap. Mungkin ada gaya? Ada yang bisa rekomendasinya? Bagaimana Bu Suryani? Oh, Bu Eka. Bu Eka. Oke. Begini ya. Dengan saya tidak bisa. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Apa lagi? Nanti saya share. Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada selama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.